هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di hari yang ke-6 ya dari bulan Ramadan, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakkaratul ilmi. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan mentadaburi sebagian ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Furqan. Itu surah yang ke-25. Itu surah Al-Furqan. Itu ayat bagian yang terakhir. Itu ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-75. Dan di antara amalan yang mulia yang mesti dilakukan oleh setiap mukmin ketika bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Pada sejumlah ayat tersebut, itu dari ayat 63 sampai ayat 75, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah atau menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang mulia. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran dan demikian juga sunnah-sunnah Nabi SAW yang disebutkan juga oleh para ulama bahwa hamba Allah, yaitu manusia di muka bumi ini, terbagi kepada 4 kelompok besar. Jadi manusia ini yang merupakan makhluk Allah sebagai hamba Allah itu terbagi kepada 4 kelompok besar. Jadi ada 4 tingkatan manusia. Ada 4 macam manusia. 4 sifat manusia juga akan membedakan tempat kembalinya nanti yaumul qiyamah. Dan pada surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok manusia ini. Kelompok yang pertama, dan ini dimulai dari kelompok manusia yang terburuk. Artinya derajat manusia yang paling rendah.
Kelompok yang pertama ini adalah orang-orang yang tidak mau untuk taat kepada Allah, tidak mau untuk beribadah kepada Allah. Mereka tidak tunduk kepada Allah, mereka tidak tunduk kepada perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Dan tempat kembali mereka adalah neraka. Di tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan kepada ayat-ayat kami, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Jadi mereka adalah sebagai penghuni neraka. Di tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, fattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan bertakwalah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi di alam semesta ini, kelompok manusia yang pertama adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, kufur kepada Allah. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Dan mereka pun bermacam-macam. Ada yang sama sekali mereka tidak meyakini adanya Allah. Ya, seperti kaum Duhriyah, orang-orang Syuyu'iyah, orang-orang ateis. Bahkan di antara mereka ada yang takabur di hadapan Allah dan mereka mengklaim sebagai Allah, mengklaim sebagai Tuhan. Seperti sombongnya Fir'aun laknatullah, ana rabbukumul a'la. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertauhid kepada Allah, tetapi terkadang mereka condong kepada maksiat. Terkadang mereka melakukan bentuk-bentuk maksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Terkadang mereka meninggalkan perintah, terkadang mereka melakukan apa yang dilarang Allah. Di antara mereka ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang minum khamr, dan melakukan dosa-dosa besar. Fahum wa'aduna binnar. Mereka adalah orang-orang yang akan diancam dengan api neraka. Yaitu orang-orang yang lalai dari perintah Allah, seperti dia beriman, ucapkan kalimat syahadatain, tapi tidak menunaikan zakat, tidak berzakat, tidak mengeluarkan harta untuk diinfakkan sebagiannya. Orang yang punya emas, orang yang punya perak, tapi tidak dizakati. Maka Allah menyebutkan waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa duhuruhum. Dalam surah At-Taubah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar mereka dengan adab yang pedih ketika emas dan perak itu dipanaskan di api neraka, lalu disetrikakan kepada jidat-jidat mereka, kepada lambung-lambung mereka, kepada punggung-punggung mereka. Nah, kelompok yang kedua ini adalah orang yang beriman, orang bertauhid, tapi terkadang meninggalkan apa yang diperintah, melakukan apa yang dilarang Allah. Irtikabul ma'asi, mereka melakukan bentuk-bentuk maksiat, imal kabair aw shaghair, ima dosa besar atau dosa kecil. Maka mereka ini diancam dengan api neraka seukuran maksiat yang dia perbuat, seukuran dosa yang dia perbuat di muka bumi ini. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mereka melakukan, artinya misi masuk kepada orang-orang yang beriman dan masuk dari orang-orang yang bertauhid, adalah orang-orang yang mampu meninggalkan maksiat, mampu menahan diri dari perkara-perkara maksiat, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak minum khamr. Tapi terkadang mereka meninggalkan apa yang diperintah Allah. Seperti orang, mungkin kita dapatkan orang yang di muka bumi ini tidak melakukan dosa-dosa besar, dalam arti tidak melakukan bentuk pelanggaran kepada larangan-larangan Allah dalam bentuk maksiat. Tetapi terkadang mereka lalai dari bentuk taat, tidak melaksanakan perintah, seperti tidak menunaikan zakat, terkadang lalai dengan sholat, sebagaimana kita dapatkan sebagian kaum muslimin hari ini. Dan juga mungkin lalai kepada perkara-perkara kebaikan, seperti tidak menjaga sholat malam, tidak menjaga mustahabat dan yang lainnya. Maka ini tentunya terkadang lebih baik lagi ketimbang yang tadi. Dan yang keempat adalah derajat yang paling tinggi, yaitu hamba-hamba Allah pilihan. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ini, wa ibadur rahman, yang mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang mereka menjaga taat kepada Allah, yang mereka itu menjauhi untuk maksiat kepada Allah. Mereka selalu terdahulu dalam setiap kebaikan. Mereka selalu bersegera dalam setiap amal-amal saleh. Maka mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala di dunia ini, yaitu hamba-hamba pilihan Allah, yang mereka juga akan menempati derajat yang tinggi nanti yaumul qiyamah, itu surga yang paling tinggi. Ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, sampai
terus ayatnya, maka Allah menyebutkan ulaika yujazzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran al-ghurfah. Qala ba'dul mufassirin ail jannah. Mereka akan mendapatkan surga. Itu surga yang paling tinggi, itu surga Firdaus. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi demikianlah tingkatan manusia. Manusia secara umum di dunia ini terbagi kepada 4 kelompok. Kelompok yang paling rendah, yang Allah Ta'ala hinakan di muka bumi dan nanti akan dihinakan nanti yaumul qiyamah, di mana mereka akan menempati neraka dan mereka akan berhadapan dengan adab-adab, dengan siksa-siksa yang pedih nanti yaumul qiyamah. Itu orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang munafik, yang mereka tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak tunduk kepada perintah dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dengan berbagai macam tingkatan kafir. Dengan berbagai macam tingkatan kafir. Karena kafir juga bertingkat-tingkat. Kan ada kafir yang mereka sama sekali tidak meyakini adanya Allah. Ya, seperti orang-orang duhriyun, orang-orang syuyu'iyun, orang-orang ateis. Ada yang meyakini adanya Allah, tapi juga meyakini adanya sembahan selain Allah. Ada yang meyakini wajibnya taat kepada Allah, tapi mereka tidak taat kepada Rasul terakhir. Ya, seperti ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka mengklaim juga ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak meyakini syariat Rasul yang terakhir, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir bertingkat-tingkat. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah. Maka tempat kembalinya adalah neraka. Sementara 3 kelompok berikutnya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikrarkan keimanan dan orang-orang yang mengikrarkan keislaman, tapi berbeda-beda tingkatannya. Yaitu di antara mereka ada orang yang beriman, tapi mereka tidak lepas dari dosa. Tidak lepas dari melakukan dosa-dosa besar. Maksiat kepada perintah Allah, maksiat atas larangan Allah. Mereka terkadang meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Terkadang mereka masuk kepada dosa-dosa besar. Ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka melakukan dosa-dosa besar. Dan di antara kita ada orang-orang yang mungkin mampu meninggalkan dosa-dosa besar, mampu menahan diri dari dosa-dosa besar, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak minum khamr, tidak berzina. Tapi terkadang mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Seperti orang yang disifati dengan sifat kikir dengan hartanya. Dia tidak menunaikan zakat, dia tidak berinfak, dia tidak bersedekah dari harta yang dia miliki. Atau sebagian di antara kita lalai dengan perintah Allah seperti lalai dengan bagian sholat. Terkadang mungkin meninggalkan sholat, terkadang meninggalkan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana mungkin di antara kita yang terhalang untuk melakukan jihad di jalan Allah.
Tidak berzina, tidak mencuri, tapi tidak ada girah untuk berjihad. Tidak ada girah untuk berjihad di jalan Allah. Ada orang yang memiliki ilmu. Allah Ta'ala anugerahkan ilmu. Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya ilmu. Hafal Quran, hafal sejumlah hadis. Bahkan mungkin dia memiliki gelar ya dari keilmuan agama. Tapi dia tidak diberikan taufik untuk berdakwah dengan ilmunya. Maka ini termasuk orang yang kurang dalam beragama kepada Allah. Dan di antara kita mungkin ada orang-orang yang melakukan taat kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, berzakat, berinfak, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia memiliki sifat-sifat yang buruk. Tutur katanya, suka berdusta, gibah kepada orang, melakukan namimah, lidahnya buruk, suka melaknat, walaupun dia salat. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan dan pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang perak, tidak punya uang emas, dan tidak punya harta. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan itu yang aku maksud, katanya. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang nanti yaumul qiyamah datang dengan salatnya, datang dengan ibadah sedekahnya, dengan ibadah zakatnya, dengan ibadah puasanya, dengan ibadah hajinya, dan dengan amal-amal kebaikan-kebaikan. Lakin qad syatama hada wa daraba hada wa qadhafa hada wa qatala hada wa akhadha mala hada wa hada. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan amal-amal kebaikan, namun sayang dia melakukan bentuk-bentuk kezaliman dengan lisan dan tangannya. Ya, dia menuduh si fulan, berbuat zina, melaknat si fulan, mengambil harta si fulan, mendolimi si fulan, bahkan membunuh si fulan. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya oleh orang yang didoliminya. Artinya dikisos di hari yaumul qiyamah, dikisos di arasatil qiyamah. Sehingga tatkala tidak tersisa dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki, yang dia lakukan di alam semesta ini, maka dilemparkanlah kejelekan-kejelekan dari orang yang didoliminya kepada dia. Faturiha ilan nar, maka orang itu dimasukkan ke neraka. Maka ini adalah tingkatan manusia. Dan tingkatan yang paling mulia, tingkatan yang paling tinggi adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang bertauhid, yang mereka menyempurnakan imannya, yang mereka memiliki sifat-sifat yang sempurna. Mereka mentaati perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi untuk maksiat kepada Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak minum khamar, menjaga salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, berumrah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian mereka pun dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ya, tutur katanya memiliki sifat sabar, kelembutan, kasih sayang, ya, akhlakul karimah, yang mereka akan menempati surga yang paling tinggi. Kita mengetahui bahwa surga ini bertingkat-tingkat. Surga ini bermacam-macam. Di tempat kembali kita berbeda-beda, tergantung sejauh mana amal soleh kita di dunia. Berkali-kali kita mendengar bahwa surga itu ada 4. Jadi surga itu ada 4 macam. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan min dunihima jannatan. Bagi orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah,
takut akan kebesaran Allah, takut akan azab Allah, maka bagi mereka 2 surga. Yaitu bagi orang-orang yang dinamakan as-sabiqun as-sabiqun. Min dunhima, dan bagi selain mereka ada 2 lagi surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan 2 surga itu 2 dari emas dan 2 dari perak. Jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha. 2 surga dari perak, semua isinya dari perak, dan 2 surga lagi yang lebih mulia lagi adalah dari emas, semua isinya dari emas, gayung-gayungnya, piring-piringnya, cerek-cereknya, ya, gelas-gelasnya, semuanya dari emas. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang orang beriman makan dan minum di dunia ini dengan emas dan perak. Nabi SAW mengatakan itu bagi mereka orang kafir di dunia, dan bagi kamu nanti akhirat. Ya. Dan surga ini memiliki 8 pintu. Surga ini memiliki pintu-pintu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Inna fil jannati samaniyati abwabin minha yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu ila shaimun. Sesungguhnya di surga ini ada 8 pintu. Salah satu pintu namanya Rayyan, yaitu pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak akan masuk lewat pintu ini kecuali orang yang puasa. Dan orang beriman akan masuk ke surga, imma dipersilahkan dari salah satu pintunya, atau dia dipersilahkan masuk ke 8 pintu, tergantung amal solehnya di dunia ini. Dan surga memiliki 100 tingkatan. Nabi SAW mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha lil mujahidina fi sabilillah wa ma bainahuma ma bainas sama'i wal ardh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Di antara keduanya sejauh bumi dan langit. Jika kamu meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan tempat-tempat kita di surga. Sebagaimana lihat dalam berbagai ayat. Salah satunya dalam surah Al-Waqi'ah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannati na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala surul mauduna. Sampai itu. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhim mahdud. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan jenis manusia di dunia dan jenis tempat tinggal manusia nanti yaumul qiyamah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam bagian Al-Quran dalam surah Al-Furqan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Karena sesuatu yang diidhofat kepada Allah dalam kajian ahli sunnah ada 2, ya. Yaitu apa? Yang pertama, idhofatil makhluk ila khaliqihi, mengidhofatkan makhluk kepada penciptanya. Maka ini dinamakan dengan idhofatu tasyrif, dengan tujuan Allah mengagungkan hambanya. Ya, seperti kita lihat subhanalladzi asra bi'abdihi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, di mana nabi kita diidhofatkan kepada Allah. Maka ini pengidhofatan yang tujuannya memuliakan hambanya, memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang khusus. Dan yang kedua adalah idhofus sifat ila mausufihi, yaitu mengidhofatkan sifat kepada yang disifatinya.
Seperti kita melihat dalam ayat Al-Quran, hatta yasma'a kalam Allah. Maka Quran adalah kalamullah. Quran bukan makhluk. Walaupun diidhafatkan kepada Allah. Karena ini apa? Idhafatus sifat ila mausufihi. Mengidhafatkan sifat kepada yang disifatinya. Kalam Allah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Allah menyebutkan sifat-sifat hamba Allah yang akan menempati surga yang paling tinggi. Yang mereka akan ditempatkan oleh Allah taala dalam kedudukan yang tinggi. Hamba-hamba yang dicintai Allah. Hamba-hamba yang dimuliakan Allah, yaitu yang dinamakan dengan ibadur rahman. Terkumpul pada surah Al-Furqan ini sifat-sifat mereka yang wajib kita untuk mencontoh dari sifat-sifat mereka. Yang wajib bagi kita adalah untuk menjadikan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sifat dalam diri kita hari ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayatnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sini disebutkan tidak kurang dari 13 sifat oleh Allah Ta'ala dari sifat ibadur rahman. Sifat yang pertama adalah at-tawadhu, yaitu bersikap rendah hati. Jadi bersikap rendah hati. Sejumlah sifat dari sifat-sifat yang mulia yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat ini, yang atas kita wajib untuk menjadikan sifat-sifat ini bagian dalam sifat kita. Yang pertama, at-tawadhu, yaitu rendah hati. Dan lawannya adalah al-kibru, yaitu sombong. Jadi lawannya adalah al-kibru, sombong. Tawadhu sifat di antara sifat orang beriman. Sedangkan al-kibru sifatun min sifatil kufar. Sombong adalah merupakan sifat di antara sifat orang kafir. Tawadhu mengantarkan orang ke surga, sedangkan al-kibru mengantarkan orang ke neraka. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu dalam surah Az-Zumar, ayat yang tadi dibacakan setelahnya. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ayat setelahnya, udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Allah berfirman, orang-orang kafir akan diseret ke pintu neraka, sehingga tatkala mereka telah sampai ke pintu neraka, maka dibukakanlah pintu neraka. Dan pintu neraka ada 7. Laha sab'atu abwabin. Bagi neraka itu ada 7 pintu. Kalau surga ada 8 pintu. Tapi neraka ada 7 pintu. Dan orang-orang kafir akan berbondong-bondong ke pintu-pintu neraka yang berbeda satu dengan yang lainnya, sama seperti orang beriman, berbeda-beda masuknya. Dan orang kafir pun akan berbeda-beda tergantung kekafiran mereka, masuk ke neraka dengan berbeda-beda pintunya. Laha sab'atu abwabin. Maka Allah berfirman dalam bagian ayat yang tadi itu surah Az-Zumar, udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke neraka dan kalian kekal di neraka. Lalu Allah berfirman, fabi'sa maswal mutakabbirin. Neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan neraka itu adalah neraka jahanam
adalah tempat kembalinya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Oh iya, mohon maaf jamaah maju karena ikhwan masih berdatangan ya. Tolong lebih dekat lagi ya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Allah berfirman, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi ini, mereka sombong untuk beribadah kepadaku, mereka tidak mentauhidkan aku dan tidak beribadah kepadaku dan tidak taat kepadaku, kata Allah, maka mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadu sifat yang terpuji dan sombong sikap atau sifat yang tercela. Sombong yang merupakan lawan dari tawadu ya, ada 3 tingkatan yang paling pokok. Jadi sombong ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang-orang yang sombong kepada Allah. Itu orang-orang yang tidak mentaati Allah. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini al-mutakabbiru 'ala Allah, orang-orang yang sombong kepada Allah. Dan orang yang sombong kepada Allah dengan berbagai tingkatan juga. Ya, sombong seperti Fir'aun laknatullah. Sombong seperti Namrud laknatullah, yang dia mengaku dirinya seperti Allah, mengatakan dia ana rabbukumul a'la. Sombong. Ada sombong yang di bawahnya lagi. Itu orang yang tidak mentaati Allah. Orang yang tidak tunduk kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah. Yang kedua adalah al-mutakabbiru ala Rasul, orang yang sombong kepada Rasul. Seperti sombongnya orang-orang kafir dari waktu ke waktu dan sombongnya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, yang mereka mengatakan in antum ila basyarun misluna. Kenapa katanya mereka mengatakan harus taat kepadamu dan harus beriman kepadamu, kamu itu hanyalah manusia seperti kami. Maka ini sombongnya orang-orang musyrik, sombongnya orang-orang kafir di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun kepada Nabi Musa, dan sombongnya orang-orang musyrikil Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan engkau itu manusia biasa, ya, yang menolak kepada kenabian Nabi sallam, sombong. Dan yang ketiga adalah al-mutakabbiru alal ibad, orang yang sombong dengan sesama manusia. Orang yang sombong dengan sesama manusia yaitu orang yang menganggap dirinya lebih mulia, orang yang menganggap dirinya lebih bermartabat dan dia menghinakan orang lain. Maka ini sombong kepada sesama manusia. Nah, ini tingkatan orang sombong. Dan semua sifat sombong ini tercela dan mengantarkan setiap manusia ke neraka, sombong ini. Dan hakikat sombong dijelaskan oleh para ulama, hakikat dari sombong yang memiliki makna yang tadi telah dijelaskan. Ya. Sombong didefinisikan oleh para ulama dengan 2 definisi. Apa yang dimaksud dengan sombong? Pertama, sombong disebutkan di dalam hadis, yaitu apa? Radul haq wa ghamtun nas. Jadi yang dinamakan orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran
dan mencela, mencaci, menyerang orang yang menyampaikannya. Maka ini masuk di dalamnya sombong kepada Allah, sombong kepada syariat Allah, sombong kepada Rasul. Mereka yang ingkar kepada Allah. Sedangkan yang kedua, definisi sombong adalah yaitu an yasta'dhimar rajulu nafsah wa yastaqira ghairahu. Jadi yang dimaksud dengan sombong adalah orang yang selalu menempatkan dirinya itu mulia dan dia menghinakan yang lain. Orang yang selalu melihat dirinya punya maziyah, punya kelebihan. Dia menganggap punya kelebihan kedudukannya, hartanya, kegantengannya, kecantikannya, ilmunya. Dan dia menganggap orang yang lain adalah di bawahnya. Dan merendahkan orang lain. Maka ini yang dinamakan dengan sombong. Dan sifat ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala menyeret orang ke neraka. Dan manusia sombong bisa dengan beberapa unsur. Kenapa manusia sombong? Dan dengan apa manusia sombong? Ya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari manusia sombong dengan apa? Pertama dengan kekuasaan yang dia miliki. Jadi orang sombong dengan kekuasaannya. Dan orang yang sombong dengan kekuasaannya itu juga termasuk orang yang bodoh. Kenapa kita menggambarkan orang yang sombong dengan kekuasaan adalah orang yang sombong, orang yang bodoh? Karena bagaimana kita bersombong bersikap sombong dengan kekuasaan? Kekuasaan itu akan sirna. Kita ketahui ya, di Indonesia orang berkuasa dari mulai orang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu dikasih jatah 2 periode gitu. Kalau orang udah 2 periode akan dikatakan mantan presiden, mantan bupati, mantan gubernur. Setelah itu apa? Ima dia ke penjara, ima dia menjadi orang biasa. Sama disuruh. Atau kekuasaan itu akan berakhir dengan kematian. Mungkin di antara kita ada yang sehari telah dilantik jadi presiden, tiba-tiba besoknya mati. Ada orang yang telah dilantik menjadi seorang gubernur, tiba-tiba sehari setelahnya meninggal dunia, serangan jantung atau apa. Bahkan kecelakaan pesawat, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Tapi kenapa manusia sombong? Yang kedua, manusia sombong dengan apa? Dengan harta yang dia miliki, dengan dunia yang dia miliki. Dan sama orang yang sombong dengan dunia yang Allah berikan kepadanya, ini juga orang yang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Sama tadi. Dunia ini tidak akan kekal. Harta ini tidak selamanya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Harta ini tidak akan selamanya menyertai kita. Kita tahu ya, orang yang melihat sawahnya telah menguning, terbentang luas. Di sore harinya dia masih melihat sawah terbentang luas. Tapi Allah Ta'ala cukup mengirim segerombolan tikus yang tidak pernah ditemukan di mana sarang tikus itu. Pagi-paginya telah habis. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah belalang. Ya, pagi-paginya udah tidak ada gitu ya. Orang melihat padinya menghijau, ya, dan padi-padinya telah mendekati, apa bahasa Indonesianya? Ya, padi hamil ya. Enggak, hamil itu udah apa? Udah mulai berisi, belum berisi ya. Belum muncul. Tapi dia udah hamil ya. Kalau orang Sunda mengatakan ya ke padi reuneuh gitu ya. Reuneuh itu apa? Hamil gitu ya. Menghijau gitu ya. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengutus
segerombolan belalang. Habis besoknya itu, tidak ada. Atau Allah Ta'ala mengutus hujan yang deras, banjir, tidak tersisa. Dan ini dunia. Tapi manusia kenapa sombong? Terkadang manusia sombong dengan apa? Dengan kegantengannya, dengan kecantikannya. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ganteng tiba-tiba ketika dia membetulkan kompor gas, mukanya terkena apa? Api. Walaupun udah dioperasi ya tidak akan seperti semula. Tetap tidak akan seganteng semula. Wanita yang cantik ya, melahirkan anak pertama mulai badannya semakin besar itu. Anak kedua lebih besar lagi. Yang tadinya digambarkan wah, bagaikan biola. Lama kelamaan ya kayak kuda Nil gitu. Itu wanita, kecantikan berubah gitu. Tapi kenapa wanita juga banyak yang sombong dengan kecantikannya? Sirna semua. Hanya orang bodoh yang sombong. Sebagian kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Orang mungkin punya ilmu tidak mau mengajar. Orang punya ilmu tidak mau ditanya. Sombong dengan ilmunya. Menganggap rendah kepada setiap orang. Orang berilmu tidak punya kesabaran mengajari orang awam. Ini juga sombong dengan ilmunya. Padahal ilmu mesti dizakati. Zakatnya apa? Mengajarkan ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan katanya, ada 3 kelompok orang yang paling dibenci Allah. Mereka tidak akan diajak bicara dan tidak akan disucikan nanti yaumul qiyamah. Dan tidak akan dilihat Allah. Di antara 3 kelompok orang ini disebutkan siapa? Syekhun zani. Udah dekat ke liang lahat berzina katanya. Orang yang paling dibenci Allah Ta'ala. Dan paling besar adabnya nanti yaumul qiyamah. Di arsatil qiyamah. Siapa? Orang yang udah tua renta tapi berzina. Gitu. Siapa katanya? Ailun mustakbir. Orang yang fakir tapi sombong gitu. Ya kalau orang kaya sombong masih ada yang disombongkannya gitu. Tapi orang yang jahil, orang yang fakir sombong, maka ini nemen istilahnya itu. Ya, orang yang dihinakan Allah Ta'ala. Nah, mereka adalah sifat orang-orang kafir. Ibadur Rahman tawadu. Tawadu ya. Ini tadi ada beberapa tingkatan. Tawadu definisinya apa? Tadi para ulama mendefinisikan tadi 2, ini juga 2. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, tawadu adalah an yatawaddu al abdu lil haq. Wal inqiyadu lahu wal qabulu lima qalahu. Yang dinamakan dengan tawadu itu adalah orang yang selalu menerima kebenaran dan melaksanakan kebenaran dan menerima kebenaran dari siapa saja yang menyampaikannya. Ini orang yang tawadu. Jadi orang yang tawadu itu adalah menerima kebenaran. Dan yang kedua adalah definisi tawadu adalah orang yang tidak melihat pada dirinya kelebihan. Jadi orang yang tawadu itu orang yang tidak melihat pada dirinya ada kelebihan. Orang yang tidak melihat pada dirinya ada fadlun, ada maziyah, dia tidak melihat. Walaupun dia punya kekuasaan, punya harta yang banyak, punya ilmu, punya kegantengan, dia tidak melihat bahwa dirinya lebih dari yang lain. Maka dia yang dinamakan tawadu. Rendah hati, tapi bukan rendah diri. Ini yang dinamakan dengan rendah hati.
Dan tawadu seperti tadi, pertama adalah tawadu kepada Allah. At-tawadu lillah, tawadu kepada Allah. Itu orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Orang yang taat kepada perintah Allah, orang yang taat kepada hukum Allah, orang yang taat kepada syariat Allah. Yang kedua adalah at-tawadu li Rasul, tawadu kepada Rasul. Bagaimana? Mutaba'atu sunnati, orang yang taat kepada sunnahnya. Yang ketiga adalah at-tawadu 'alal ibad, yaitu orang yang menempatkan dirinya atau melihat dirinya tidak punya kelebihan dari yang lain. Ya seperti tadi, tingkatan tawadu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sejumlah hadis ya, tentang tawadu. Salah satunya hadis yang paling populer bahwa Nabi SAW mengatakan, tidaklah sedekah mengurangi harta seseorang. Dan tidaklah kata-kata maaf akan menghilangkan jati diri seseorang. Kan orang yang memaafkan orang yang berbuat salah, kadang-kadang orang berkata, kamu orang lemah. Kenapa? Memaafkan orang. Dan tidaklah tawadu ada pada seseorang kecuali Allah akan mengangkatnya. Jadi Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin di surga dengan ketawaduannya, dengan rendah hati. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai kalimat penutup dalam poin pertama ini, bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Nabi SAW tawadu dengan istrinya. Walaupun kita tahu Nabi Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau tawadu dengan istrinya. Apa contoh tawadu dengan istrinya? Nabi SAW suka membantu pekerjaan istrinya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi SAW fi mihnati ahli, fa idza hadarati sholatu kharaja. Keadaan Nabi SAW dalam pekerjaan istrinya, apabila datang waktu sholat, beliau keluar. Sekarang kalau antum jadi kepala desa, jadi seorang camat, jadi seorang bupati, apa antum berani ya menyapu di depan rumah? Apa berani antum belanja sayuran ke pasar? Ya, walaupun mungkin masalah apakah punya waktu atau tidak bukan masalah. Tapi mungkin kita punya jabatan akan merasa aib kalau kita menyapu di depan rumah. Oh, itu pekerjaan istrinya. Oh, itu enggak benar gitu. Mungkin orang akan menggunjingnya. Tapi Nabi SAW tidak ya, tawadu dengan istrinya. Ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menerima bentuk nasihat dari istrinya. Salah satunya dalam perdamaian Hudaybiyah. Ketika para sahabat merasa kecewa ya akan berumrah, dihalangi oleh orang kufar Quraisy. Perjanjiannya dianulir ya sebagiannya ya. Perjanjian Hudaybiyah itu kan ada kalimat bismillah, dibuang bismillahnya gitu kan. Kemudian kata-kata Rasulullah dibuang, Rasulullahnya cuma mengatakan Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullahnya dibuang. Kemudian dalam isi perjanjian banyak yang dipahami oleh para sahabat sesuatu yang merugikan mereka. Sehingga para sahabat mengatakan, kenapa tidak perang saja katanya? Kita kan benar gitu. Lalu Nabi SAW kan tidak jadi ya, tidak jadi apa? Tidak jadi umrah. Maka beliau memerintahkan untuk menyembelih. Tidak ada satupun yang menyembelih gitu, karena masih dongkol. Mungkin para sahabat wajar ya, bukan tidak taat kepada Nabi SAW, tapi itu hal yang wajar. Maka kata Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, ya tinggalkan untuk kata-kata hari ini katanya. Kata Hafsah,
sembelih saja katanya. Maka Nabi SAW menyembelih dan sentak para sahabat langsung menyembelih di saat itu. Jadi di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang suami legowo dengan nasihat istrinya gitu ya. Itu tawadhu. Tidak mengatakan endalah kamu cuma istri gitu ya. Enggak ya, tawadhu. Yang kedua, Nabi SAW memberikan contoh tawadhu dengan para sahabat, dengan sesama manusia. Apa contoh yang konkret? Nabi SAW dibonceng oleh Mu'adz ibnu Jabal, naik keledai, naik himar. Qala Mu'adz, kuntu radifa Nabi SAW ala himarin. Kata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, aku membonceng Nabi SAW di atas himar. Lalu aku berdialog katanya di atas himar dan Nabi SAW bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya kalau sekarang, kalau orang jadi raja atau orang jadi presiden, mungkin enggak dibonceng satu kendaraan? Enggak ya. Kita lihat ya dalam sejarah raja-raja itu orang tidak mungkin dibonceng rajanya satu kendaraan. Mesti yang membawanya dia diam di bawah dan membawa talinya ya. Orangnya di mana? Di bawah gitu. Rajanya di atas kendaraannya. Bahkan mungkin dipisahkan itu ya. Tapi Nabi SAW tidak. Dan contoh yang lain seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Amirul Mukminin waktu itu. Beliau berjalan, lalu ada sahabat yang lainnya naik apa? Naik himar, naik kendaraan. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta untuk ikut. Maka si sahabat itu karena beliau Amirul Mukminin, beliau turun dari kendaraannya dan mempersilahkan Umar radhiyallahu ta'ala anhu naik. Kata Umar, irkab ma'i, naik bersamaku katanya. Nah ini tawadhu. Walaupun jadi Amirul Mukminin. Contoh yang ketiga adalah tawadhu dengan anak kecil. Kalau kita mesti senantiasa menuntut anak kecil berakhlak kepada kita. Tapi Nabi SAW memberikan contoh tawadhu dengan anak kecil. Bagaimana? Beliau menyalami anak-anak kecil. Dia tidak mengatakan, ayo kalian pertama kali mengucapkan salam. Tapi Nabi SAW mengawali anak kecil mengucapkan salam. Dan ini adalah bentuk tawadhu. Ada dua sahabat, Salman Al-Farisi dengan Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi didapatkan beliau sedang berteduh di bawah pohon. Dan dengan pohon yang menjulur gitu. Jadi mungkin ada dahan yang rindang gitu. Lalu terik matahari, beliau berteduh di situ. Datanglah seorang sahabat namanya Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Lewat dan tidak melihat siapa yang di situ, Salman atau siapa. Lama kelamaan terkena terik matahari. Maka beliau menariknya. Ditarik lagi badannya ke tempat, artinya ke bawah dahan itu. Lalu bangunlah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Lalu dia berkata, apa yang mendorongmu untuk melakukan seperti ini? Jarir bin Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau mengatakan, ya, satu hadis yang tadi, tidaklah seseorang itu bertawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kemuliaan dalam kehidupan para sahabat, kehidupan Nabi SAW, tawadhu. Sifat yang kedua yang terdapat dalam ayat ini adalah al-hilmu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini al-hilmu. Nanti saya kelewat sedikit ya tentang tawadhu.
Mungkin ada pertanyaan dalam ayat yang tadi, apabila mereka berjalan di muka bumi maka mereka rendah hati. Ada pertanyaan, bagaimana gambaran tawadu yang hakiki? Jadi kita itu tawadu seperti apa gitu? Apakah orang yang kalau memanggil tidak ada suaranya gitu ya? Atau seperti apa? Maka Al-Quran menggambarkan hakikat tawadu itu dengan dua hal yang paling penting. Ya. Yaitu dalam surah Luqman Allah berfirman, waqsid fi masyik waqdud min sawtik. Kata para ulama, tawadu itu bisa digambarkan dengan dua hal. Pertama, gaya berjalan. Mungkin dalam bahasa orang Jawa Barat, ketika dia berjalan tidak baragagah baragegeh gitu. Paham nggak apa sih? Tidak petantang petenteng gitu ya. Ya. Mungkin jalannya gitu ya. Rendah hati, tawadhu. Yang kedua, apabila dia berbicara, waqdud min sautik. Suaranya tidak nyaring. Tapi dia suara yang berada bagaimana? Dalam bahasa orang Sunda, handap asor. Tahu nggak handap asor? Ya susah ya. Tapi ini bahasa Sunda ya. Orang Sunda handap asor itu ya orang yang kalau berjalan ya enak dipandang gitu ya. Tidak tolak pinggang, tidak petantang petenteng, berjalan. Ini gambaran orang tawadhu. Ya. Kalau orang memakai pakaian yang rapi, bukan berarti apa? Sombong. Menampakkan rizki Allah juga bukan apa? Bukan sombong. Tapi ini adalah bentuk bagian dari apa? Syukur. Nah, yang kedua, al-hilm. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, yang dimaksud di sini dengan sapaan orang jahil, itu sapaan yang menyakitkan, sapaan yang isinya celaan, sapaan yang isinya hinaan, maka mereka tidak membalas dengan hal yang sama, tapi mereka mengatakan salama. Ya. Al-hilmu maknanya disebutkan oleh para ulama, al-hilmu bisa digambarkan dengan tiga hal. Al-hilmu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-hilmu ini adalah orang yang lemah lembut. Ya. Tapi al-hilmu memiliki tiga makna dalam hakikat kehidupan yang nyata yang ditunjukkan oleh Quran ataupun hadis. Seperti apa al-hilmu itu? Yang pertama adalah dhabtun nafs an hayjanil ghadab. Yani an hayjanil ghadab. Itu orang yang mampu mengendalikan emosi. Itu namanya hilmu. Jadi orang yang mampu mengendalikan emosinya, bukan tidak marah gitu, tapi mampu mengendalikannya. Yang kedua, al-hilmu adalah orang yang mampu memberikan maaf dan orang-orang yang memberikan udur. Udur itu toleransi ya. Kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh atas kebodohannya. Ya, seperti
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan toleransi kepada Arab Badu yang kencing di masjid gitu ya. Dan ini hakikat al-hilmu. Al-hilmu. Jadi orang yang mampu memberikan udzur, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang jahil atas kejahilannya. Tapi bukan berarti tidak mengingkari. Bukan berarti tidak amar ma'ruf, bukan. Tapi memberikan toleransi. Dan yang ketiga, dan ini berat sekali, hakikat al-hilmu adalah menangguhkan hukuman atau menangguhkan balasan yang dia mampu untuk memberikan hukuman dan balasan. Maka ini yang namanya al-hilmu. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat pemaaf, hudil afwa. Ya. Dan ini berat sekali ya, sifat ini. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fika khoslataini. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara, katanya. Yang apa? Yang Allah cintai, katanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang Allah cintai. Inna fika khoslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anat. Nabi SAW mengatakan pada dirimu ada dua perkara yang Allah cintai, al-hilmu wal anat. Al-hilmu juga dikatakan oleh para ulama adalah sifat terpuji dari dua sifat yang tercela. Apa itu? Pertama, sifat yang tercela itu orang yang sama sekali tidak ada marah gitu. Orang yang dikatakan orang dayus, istrinya dipegang orang, ya dia nggak pernah marah, nggak ada gitu. Nah ini orang dayus itu ya. Orang melakukan kemaksiatan tidak ada marah gitu, sama sekali. Ya. Sedangkan yang keduanya adalah sifat yang jeleknya apa? Yaitu syiddatul ghadab, orang yang marah tanpa terkendali gitu. Pokoknya kalau dia udah marah, keluar kata-kata ya yang buruk, bahkan mungkin membunuh, ya, memukul orang, meninju orang, mengeluarkan kata-kata cerai umpamanya ya, sering juga kan suami itu. Kenapa? Tidak terkendali emosi katanya gitu kan. Nah, al-hilmu ini adalah orang yang mampu mengendalikan kondisi. Orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dan orang yang mampu mengendalikan emosinya itu berbahagia kan. Kenapa? Karena dia punya sikap yang selalu tepat dalam bersikap ya. Karena punya al-hilmu. Sikap dengan orang bodoh gitu kan. Ya seperti kita lihat dalam contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang kisah Arab Badu yang kencing di masjid ya. Kenapa Nabi SAW mengajari para sahabat? Para sahabat kan langsung menghardik ya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala beda ya. Ketika Nabi SAW menahan emosinya, kemudian apa? Menangguhkan pengingkaran kepada sahabat itu, kepada orang itu, dan menerima udzur dari orang itu karena ketidaktahuannya, maka ujungnya berbeda.
Ya, seperti disebutkan dalam ungkapan para ulama, ketika orang kencing, dikagetkan kencingnya, maka akan banyak mabarat, sakit saluran kencingnya, kencingnya kemana-mana, mungkin kainnya kena, badannya kena, kemudian kencingnya kemana-mana, membutuhkan air yang banyak. Yang dibersihkan bukan badannya saja, kainnya harus dibersihkan. Maka orang yang istijal dan tidak mampu mengendalikan dirinya, banyak hukuman setelahnya. Bahkan orang Baduy itu mengatakan, ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad, yang galak-galak tadi jangan, gitu kan. Jadi ujungnya berbeda. Tapi ketika Nabi SAW al-hilmu mengajari para sahabat, maka tempat yang dibersihkannya cuma satu tempat. Orang ini pun berkata, ya Allah rahmati Muhammad, katanya, yang lembut kepadaku, gitu kan. Ujungnya berbeda, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, maka al-hilmu fi syai'in ila zana, maka narifku fi syai'in ila zana. Tidak ada kelembutan ada pada seseorang, ada pada sesuatu, kecuali akan menjadi indah, gitu. Nah, ini contohnya orang yang mampu mengendalikan. Orang yang memberikan maaf beda dengan orang yang tidak memberikan maaf. Orang yang memberikan toleransi dengan orang yang tidak memberikan toleransi. Toleransi itu bukan berarti tidak diingkari, bukan. Yang dimaksud toleransi itu kita memahami bahwa orang yang bodoh itu ya harus ditoleransi kebodohannya, gitu. Dan dia harus diajari dengan cara yang benar. Kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan kata-kata mutiara dari orang yang diingkarinya. Ketika sedang sholat, dia mengatakan yarhamukallah, gitu. Maka satu masjid seolah-olah akan mengusir dia, gitu. Bahasa Sunda memencerong semuanya ke dia, gitu. Menoleh ke dia. Bahasa Indonesianya susah gitu. Apa kata-katanya, gitu ya. Semua orang tertuju kepada dia, gitu ya, dan akan mengeluarkan dia dari masjid. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Maka apa kata orang itu? Demi Allah, aku tidak mendapatkan pengajar yang sebaik orang ini, yaitu Nabi SAW. Jadi sikap yang baik mendatangkan kata-kata yang baik. Orang yang punya sikap yang baik akan datang kata-kata baik. Orang yang bersikap keras akan datang kata-kata yang jelek, gitu. Dan ini kemuliaan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia. Al-hilmu. Yang kedua al-anat. Al-anat adalah sifat yang dinamakan ta'anni, orang yang selalu teliti, cermat, orang yang selalu banyak pertimbangan ketika akan melakukan sesuatu. Al-anah ini kata para ulama adalah sifat terpuji dari dua sifat tercela, yaitu apa? Al-bati wal istijab. Al-anah, orang yang mengambil sikap dalam setiap masalah ya dengan pertimbangan, tapi bukan lambat, bukan bati, bukan lambat. Kalau orang melihat masalah, nanti dululah, gitu. Nah, ini jelek, gitu. Orang yang setiap melihat kejadian direspon dengan cepat dan kurang pertimbangan, ini juga celaka. Namanya istijal. Tapi al-anah melihat. Orang yang melihat satu masalah dengan banyak pandangan, gitu. Ini mulia. Daput dan mas. Nah, dalam ilmu pendidikan ya, antum sebagai pekerja atau apa saja, kan kita itu dibutuhkan dua sisi. Hard skill, kemampuan dalam satu bidang. Jadi dokter, ya tahu kedokteran. Antum bekerja sebagai teknisi, ya tahu tentang teknisi apa, gitu. Mungkin tentang teknik mesin dan sebagainya. Jadi petani, ya tahu bagaimana pertanian. Tapi orang tidak cukup, harus ada soft skill. Soft skill itu apa? Mental. Ya, kesabaran,
dedikasi, ya. Karena orang Indonesia ini seperti saya sering jelaskan, antum ini punya minat kerja tapi tidak punya daya kerja. Semua orang pokoknya ke setiap tempat melamar untuk kerja, tapi tidak punya daya kerja. Daya kerja itu seperti apa? Ya, mampu ditegur, siap diarahkan, siap dievaluasi. Nah, ini namanya soft skill. Ya. Orang yang punya kemampuan tapi tidak punya soft skill. Bahkan para ahli mengatakan soft skill itu 80%. Hard skillnya cuma 20% dalam kehidupan kita untuk sukses. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat penting orang mukmin punya akhlak. Ya. Tawadhu al-hilm. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah ini awal, ya. Sebelum poin yang ketiga. Itu apa? Ayat yang ketiganya apa? Setelah itu, ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Sifat yang ketiga dari sifat ibadur rahman itu apa? Menegakkan sholat malam. Ya, tidak menyebutkan sholat 5 waktu ya di sini. Tapi menjadikan bagian dari malamnya untuk sholat, untuk dekat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita mengenalnya dengan sholat tarawih, sholat tahajud, dengan qiyamul lail. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malam menjadikan bagian dari malamnya untuk sholat, menjadikan bagian malamnya untuk zikir, untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dan qiyamul lail adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Sholat yang paling mulia setelah sholat fardhah adalah sholat malam. Maka orang mukmin itu mesti menjadikan bagian malamnya untuk sholat, untuk dekat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat jelas, ya, dan dibahas oleh para ulama. Dalil-dalilnya juga jelas, pahalanya jelas, ya. Tapi lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini sifat, ya, ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan manusia, ya. Karena 3 sifat ini, kalau boleh kita bagi bahwa 2 sifat yang pertama penekannya adalah dengan sesama manusia. Dan sifat yang ketiga adalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti saya tadi katakan, manusia, ada orang-orang yang dekat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi dia punya hubungan buruk dengan sesama manusia. Dia tidak memiliki interaksi yang baik dengan manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan celaka. Bahkan dalam hadis yang tadi dikatakan ada orang yang bangkrut bukan karena tidak punya amal, tapi karena buruk hubungannya dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna adalah orang muslim yang selamat muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Jadi mampu mengendalikan lisannya.
Karena dengan lisan ini mengantarkan kita ke neraka atau mengantarkan kita ke surga. Rasulullah SAW mengatakan kalimatani hafifatani ala lisan sakilatani fil mizan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ini kalimat ya. Hafifatani ala lisan. Sakilatani fil mizan. Tapi ada kalimat yang mengantarkan kita ke neraka, yang menyebabkan kita akan diazab di kuburan. Apa? Namimah dan gibah. Itu lisannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman dengan sempurna. Ya. Kemudian yang keempat, kita sebutkan 5 saja. Ya. Yang sebutkan dalam ayat ini. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqar wa muqama. Sifat yang keempat dari sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang takut dengan azab Allah, takut dengan azab neraka. Ya. Takut dengan azab neraka dengan 2 cara yang paling agung. Yang pertama, siapa yang takut dengan azab neraka, maka mesti dia melakukan apa yang diperintah Allah. Dia mesti melakukan amal soleh. Dan yang kedua, dia mesti menghindari setiap perkara yang mengantarkan dia ke neraka. Lihat dalam 2 hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisiki tamrah. Nabi SAW mengatakan, takutlah kamu kepada neraka, selamatkan diri kamu dari neraka walaupun engkau bersedekah dengan 1 biji kurma. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat Nabi SAW mengatakan, takwalah kamu dengan neraka, takutlah kamu dengan neraka, selamatkan diri kamu dengan neraka, dari neraka walaupun engkau bersedekah dengan 1 biji kurma. Jadi orang yang ingin ke surga dan selamat dari neraka, tapi dia tidak bersedekah, tidak mau beribadah, tidak mau taat, maka takutnya takut yang dusta. Gitu. Ya, ini gambarkan, menjaga sholat 5 waktu, menunaikan zakat, menunaikan sedekah, berpuasa dan seterusnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh dengan 2 hadis. Beliau mengatakan, wailul aqabi minan nar. Beliau mengatakan, celaka tumit yang tidak disentuh air ketika berwudu, dia akan disentuh api neraka. Jadi di sini menunjukkan ketika orang melalaikan perintah Allah, maksiat, hanya dengan lalai tidak menyentuh air, tidak menyentuh tumit dengan air ketika wudu, ingat bahwa tumit Anda akan disentuh api neraka. Jadi jangan pernah kita melakukan maksiat walaupun sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, ma'as falaka baini papinnar. Hati-hati Anda untuk mengulurkan kainmu melewati mata kaki. Karena bagian badan dari bawah mata kaki, jika terkena kain akan disentuh dengan api neraka. Orang tidak boleh mengatakan, ini hal kecil gitu ya. Maka ibadur rahman adalah orang yang takut dengan azab neraka. Bagaimana orang takut dengan azab neraka? Dengan 2 hal tadi. Pertama, dia melakukan setiap amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan menyelamatkan orang dari api neraka.
Dan dia menghindari setiap bentuk maksiat. Karena setiap maksiat ancamannya adalah api neraka. Sekecil apapun tadi. Sampai Nabi SAW mengatakan tadi, wailul aqabi minan nar. Kullu ma asfala kabaini fa finnar. Ya. Jadi setiap yang melewati mata kaki terancam dengan api neraka. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran, likuli sulamin min sulam bi adam sodaqah. Setiap persendian di antara sendi-sendi Bani Adam ada sodakohnya. Artinya semua persendian kita dipakai untuk ibadah kepada Allah. Tapi ingat kata Nabi SAW, kutiba ala Bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahalah. Akan ditulis dosa zina dan akan diancam dengan api neraka dari setiap anggota tubuh yang kita miliki. 2 mata melihat, 2 telinga mendengar, ya, 2 tangan meraba, 2 kaki berjalan, kemudian hati berhayal dan faraj mengikutinya. Jadi sampai orang itu melakukan dosa besar yaitu berzina. Dari mana? Dari mendengar, dari telinga, dari meraba, gitu kan, dari berjalan, menghayal wanita. Nah, maka setiap orang yang takut dengan azab neraka, dia akan jauh dari setiap maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, azab neraka disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, kita tahu kan azab neraka yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah SAW. Dia dikasih terompah tetapi kepalanya mendidih gitu ya, ngagotrok ya, kepalanya mendidih ya, menggelegar kepalanya itu. Dan Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian suara apa ini? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya. Ketika para sahabat mendengar suara gemuruh, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, suara apa ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ini suara batu yang dilempar ke kerak neraka dan telah berjalan 70 tahun dan belum sampai. Menunjukkan neraka itu begitu dalam. Dan Nabi SAW mengatakan, api yang paling panas di dunia ini dengan panasnya api neraka adalah 70 lipat. Kata-kata 70 menunjukkan begitu jauhnya. Maka orang-orang ibadur rahman adalah orang-orang yang takut dengan api neraka. Ya. Baru berapa? Baru 4 ya. Saya kira cukup karena untuk buka perlu persiapan ya. Ya. Ada pertanyaan? Apa 1 atau 2? Belum selesai ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apakah ada dalil yang membolehkan seorang kepala keluarga berinfak dengan satu harta dengan diniatkan untuk diri, istri, anak dan keluarganya? Ya. Iya ya. Bahwa kebaikan yang dilakukan oleh suami itu akan mengalir dan menjadi kebaikan bagi istri dan anaknya gitu. Waladina amanu wa tabatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah menyembelih kurban dan belum berkata bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Nabi SAW ketika beliau berkurban maka mengatakan, ya Allah terimalah dariku dan terimalah dari keluargaku. Apa sebaiknya yang dilakukan akhwat yang bercadar bila ada lelaki ajnabi di jalan menyapa dengan sekedar iseng? Lalu apakah dijawab atau dicukai saja? Nah, kaum muslimin yang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama ya. Kalau mereka bertanya jawab. Kalau mereka mengucapkan salam,
Ya, kita apa? Kita jawab. Tapi tanpa harus ngajak ngobrol gitu ya. Ya cukup orang menyapa, ya dijawab dengan ya jawaban yang sederhana saja gitu, yang sederhana saja gitu. Dalam ketaatan kepada pemimpin, apakah hanya berlaku kepada pemimpin negara atau pemimpin apapun selama selaras dengan perintah Allah? Ya iya. Ya, pemimpin itu dalam semua bentuk pemimpin harus ditaati. Ya. Artinya pemimpin ya, seperti pemimpin ada imamatul kubro, ada imamatul sugro. Ada pemimpin besar, ada pemimpin kecil. Ya contohnya antum berada dalam ruang lingkup umpamanya perusahaan, ya ada pemimpin ya harus taat gitu, pemimpinnya, ya. Tapi tentunya taatnya bukan seperti taat mengangkat iman. Antum dalam sebuah lembaga, yayasan atau sekolah wajib mentaati kebijakan pemimpin, ya wajib mentaati kebijakan apa? Pemimpin, ya dalam ruang lingkupnya. Artinya dalam ruang lingkupnya taat ya. Bahkan antum berangkat bertiga ya pergi safar harus ada apa? Amirnya. Bahkan dikatakan tidak layak bagi seorang mukmin pergi bertiga kecuali dia mengangkat jadi apa? Pemimpinnya. Ya kalau udah diangkat jadi pemimpin wajib apa? Ditaati, tapi dalam ruang lingkupnya. Jadi dalam ruang lingkupnya. Kalau antum umpamanya bekerja di buah sekolah, ya sekolah ya taati kepala sekolah, taati pemimpin yang ada di sana. Yaitu dalam bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau tidak ditaati akan terjadi apa? Kerusakan dalam sistemnya itu ya. Jadi akan terjadi kerusakan dalam sistemnya itu ya. Jadi bukan hanya dalam pemimpin dalam arti Amirul Mukminin atau dalam pemimpin negara, ya dalam semua ruang lingkup yang namanya diangkat pemimpin wajib ditaati oleh orang yang mengangkat pemimpin itu atau dalam ruang apa lingkupnya seperti keluarga ya luar lingkup apa keluarga, ruang lingkup upanya organisasi ya dalam ruang lingkup apa organisasi, dalam ruang lingkup lembaga ya ditaati dalam ruang lingkup apa lembaga itu, dalam ruang lingkup perusahaan seperti antum kerja umpamanya. Kerjanya harus jam 7 sampai jam 5 ya harus taat. Kalau tidak taat berarti apa? Didesvaluasi. Berarti apa? Mungkin di PHK gitu kan. Mungkin dikeluarkan dari tempat itu. Ya. Tidak boleh begini. Antum umpamanya dikeluarkan karena tidak taat. Kan yang ditaati cuma Amirul Mukminin saja. Nah, itu mungkin orang odob kalau begitu. Odob apa tahu? Orang yang bodoh maksudnya. Orang yang tidak tahu itu keliru berdalil dengan yang keliru gitu ya. Jadi ditaati dalam ruang apa? Ruang lingkupnya gitu. Jadi ditaati dalam ruang lingkupnya. Barangkali sampai di sini kajian di sore yang berbahagia ini dan kita baru menyebutkan 4 sifat. 9 sifat lagi apa? Belum kita bahas di kesempatan yang lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.